Ramadan ini mau mau hatam 2 kali misal. Habis itu pas kamu ngaji tuh udah tilawah sering tilawah. Tapi ternyata waktu sampai mungkin juz ke-16 yang putaran pertama aku udah malas kayak capek banget ya ternyata, malas banget kayak mungkin kamu merasa wasting time gitu, tapi sebenarnya nggak boleh ya. Nah, bisikan setan itu tuh Sal, kadang tuh kan kayak buku kartun anak gitu loh, kayak asik, seru, tapi kadang tuh hikmahnya tuh nggak ada gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak nih kamu kayak apa yang harus kita lakukan di Ramadan ini biar kita tuh nggak terpengaruh sama bisikan setan dan kita tuh menjauhi maksiat-maksiat gitu? Sebenarnya kamu lagi ngapain sih itu? Lagi bikin list-listan nih buat besok barang-barang yang mau aku beli. Tapi emang kamu suka kayak nulis-nulis gitu di buku gitu? Suka, karena dengan kita menulis di buku kayak pasti diinget kan? Iya sih, bener sih. Aku juga sih kalau misalkan nulis-nulis, apalagi kalau misalkan mau pulang atau mau keluaran gitu kan. Kamu berarti ini Ramadan besok dijenguk tuh? Dijenguk, awal Ramadan ke Ramadan. Nganter barang-barang gitu kan. Kayak semisal kurma atau mungkin yang aku butuhkan madu. Betul banget sih. Tapi kamu nulis itu tuh emang buat nulis-nulis doang atau kayak buat yang ini juga sih? Enggak, macem-macem. Oh iya? Aku kadang buat nyatet ide, mungkin target-target harian. Habis itu mungkin ada ya curhatan-curhatan gitu. Dominan curhatan sih kalau aku. Oh, berarti kayak daily lives gitu kamu tulis di buku. Aku juga suka sih nulis di buku. Terus kalau misalkan kamu tuh kan nulisnya banyak tuh, itu bukunya kan beda-bedain gitu? Ada, aku punya banyak buku dan semua buku itu ada isinya semua. Wah, berarti kamu orangnya kayak rajin gitu ya. Terus kalau curhatan-curhatan itu kamu nulisnya setiap hari gitu? Iya. Apapun yang terjadi di hari itu aku tulis di buku. Tapi kan kayak kadang hari kita tuh baik, kadang tuh hari kita tuh buruk gitu. Terus apakah kamu tuh nulisnya juga sama gitu kayak warna-warni semuanya atau malah enggak kayak kadang tuh kalau misalkan kamu kesel banget kayak warna merah atau warna hitam gitu? Kadang kalau aku lagi good mood pasti tuh kalau aku nulis di buku warna-warni kayak pada wajahnya perempuan gitu kan, yang banyak karakternya, mungkin warna-warni pulpen. Tapi kadang kalau hari yang mungkin kadang beberapa hari ada yang kesel gitu kan, kesel itu aku bisa cuma pakai pulpen hitam doang dan itu beneran acak-acakan kayak nggak niat banget nulisnya. Oh iya, aku juga suka sih. Tapi itu aku tuh bukan tipikal orang yang kayak warna-warni gitu sih sebenarnya. Jadi kayak aku tuh lebih kayak ke jurnal gitu loh, bukan kayak ke daily life. Jadi kan warna hitam semua gitu. Ternyata ada orang kayak gitu. Emang tapi mayoritas cewek-cewek juga sih warna-warni gitu kan. Terus kamu kalau misalkan nulis warna-warni kayak gitu, sebenarnya tuh aku tuh kadang tuh heran. Buku tuh ada makna lain gak sih selain cuma buat jadi coretan kita? Ada. Aku sempat baca di buku apa ya waktu itu aku lupa. Pokoknya buku itu relate banget sama kehidupan. Oh iya. Karena ini di buku itu kan isinya hari-harian kita kan. Itu bisa kayak jadi kisah hidup kita, bisa dibilang seperti itu. Atau juga amal-amal kita yang udah kita lakuin hari itu. Amal-amal kita maksudnya gimana tuh? Kadang kan kita ini ada tuh kayak kita bikin mutabaah amal yaumiyah. Kayak ada mungkin hari ini kita mau sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, gitu kan. Kalau misalnya terlaksana kan berarti kita telah melakukan berapa banyak amal baik waktu itu. Ya kan? Berarti melalui buku kita bisa belajar tentang kehidupan dan kita juga bisa menambah kebaikan kita. Iya bener banget, dan buku itu kan kecil ya, kayak bisa kita bawa kemana-mana, kayak kadang mau apa langsung kita tulis nih, kayak nemu ide, habis itu nanti kita ini gak sih tulis, habis itu dan kita tulis tiap hari pun selalu ada halaman kosong yang bisa diisi kan, Tip. Itu menandakan kalau Allah itu selalu ngasih kita kesempatan buat melakukan sesuatu lagi. Kayak misal kita punya niat baik, kita mau besok mungkin infak segini, besok dikasih waktu sama Allah, nggak cuma besok tapi besok-besoknya juga. Berarti itu tandanya kalau misalkan hidup kita tuh selalu ada kesempatan. Bener gitu banget. Wow, keren banget sih. Habis itu kalau misalkan kita lagi lihat buku nih, terus habis itu kita kayak hidup kita tuh udah depends di buku itu gitu. Terus tiba-tiba tuh bukunya tuh hilang. Apakah itu menandakan
apakah itu kita semangatnya juga harus hilang juga? Enggak gitu. Oh, Ini nggak aku gitu. punya cerita yang relate banget sama aku. Ini benar Oh, terjadi iya? ke aku suatu hari. Gimana Jadi tuh aku tuh ceritanya? punya buku yang isinya satu buku, kan aku punya banyak buku kan. Dan itu beda-beda, kayak buku target sendiri, buku ide-ide sendiri. Dan aku punya buku kayak coretan hati itu privacy ya pasti kan. Coretan hati aku sendiri. Dan suatu hari aku punya ya sesuatu yang harus aku tulis di situ. Aku lagi butuh banget. Terus biasanya kan aku naruh di keranjang buku. Hilang tip waktu aku Kok bisa cari itu hilang? hilang. Aku Itu diambil orang? kurang tahu. Ntar dulu dengerin dulu dong Oh iya, ceritaku. itu. Habis itu aku udah cari-cari kan di keranjang, nggak ada. Aku udah cek ke lemari, aku udah cek ke kasur, nggak ada. Seingatku tuh aku bener-bener udah naruh di keranjang buku aku. Kayak aku tiap nulis tuh pasti kan malam ya biasanya. Aku tuh udah naruh di keranjang lagi, tapi waktu itu nggak ada. Akhirnya aku udah 2 hari aku nangis. Maksudnya sebenarnya ya udah nggak harus nangis ya, tapi kan aku kan Tapi kan suka itu kan banget. isinya privacy, Iya itu kan, kamu takutnya dong kalau nangis dibaca ya. orang tuh Betul malu. banget sih, malu banget sih. Habis itu aku udah 2 hari kan, itu aku udah kayak kok nggak ada ya, yaudah niatan mau beli buku baru lagi atau nggak pakai buku yang lain dulu. Habis itu aku ke kelas, aku ada temanku yang teriak, Sal ini bukumu nggak sih? Habis itu aku loh kok iya, kok di sini ya? Aku bilang nggak tahu di mejaku. Terus aku udah kan aku bawa pulang. Terus aku inget-inget lagi kok bisa ya di sini, kok bisa ya. Aku sebenarnya udah seuzon masa diambil orang sih. Tapi nggak mungkin kan, ngapain orang mau ngambil buku yang ya masa kepo sama kehidupan orang. Enggak kan. Habis itu aku udah apa sih namanya kayak muhasabah ya istilahnya. Siapa ya? Apa aku sendiri yang salah? Ternyata aku ingat aku malam-malam itu kan ada belajar malam tuh. Ternyata aku buat tulis-tulis di gelas, habis itu ketinggalan. Ya. Jadi pelajarannya apa? Jangan asal nuduh orang. Bahasanya selalu salah. Terus aku juga belajar satu sih dari kamu. Ternyata kalau misalkan kita lagi kehilangan sesuatu, kita tuh bukan tipikal yang harus menyerah. Ya, tapi kita tetap harus tahu. Kalau aku dengar kayak kamu terus doa, terus kamu berusaha nyari di tempat banyak, itu menurut aku itu sangat keren banget sih. Kamu kayak, kalau misalkan aku jadi kamu ya, aku mungkin udah marah-marah dan aku udah mungkin kayak nangis ya, kayak kamu juga sih, kamu mungkin kamu juga nangis, tapi kan kamu tetap nyari kemana-mana ya, kemana-mana nangis, dan mungkin aku malah beli baru. Jadi di sini aku jadi belajar kalau misalkan kita harus sabar. Oh iya, berkaitan sama Ramadan nih, kira-kira ada nggak kaitannya buku kalau sama Ramadan? Kalau di buku itu ya tadi halaman-halamannya bisa kita buat apa namanya mutabaah. Istilahnya mutabaah buat amal-amal yaumiyah tuh. Bulan Ramadan kan banyak tuh pahalanya ya. Jadi kita bisa nulis, kayak kita bisa nulis ibadah apa aja yang bisa kita lakuin, pasti kan banyak. Harusnya bisa sih, nggak boleh nggak bisa. Dan istilahnya tuh Ramadan itu bisa jadi bab baru di kehidupan kita. Oh, maksudnya gimana tuh bab baru? Kayak bab baru untuk memulai kehidupan lebih baik. Kayak berbenah diri gitu. Betul sih, karena apa namanya, Ramadan tuh bulan penuh ampunan gitu ya. Kamu tahu istilah ini nggak? Ramadan itu bulan turun mesin. Kamu tahu istilah turun mesin nggak? Turun mesin itu biasanya kalau di mobil-mobil gitu ya, kalau kata orang-orang kayak mesin yang rusak dan harus dibenerin. Jadi istilahnya bulan Ramadan itu bulan untuk benerin diri, berbenah diri. Itu baru banget sih itu dia, aku baru baca denger sih. Oh, jadi kalau misalkan Ramadan itu kita harus membenahi diri kita, terus kita harus memperbaiki amal kita kayak buku. Bener banget. Tapi misalkan nih, ada buku kamu yang misalkan aku tuh ada satu buku yang isinya cuma coret-coretan doang. Tapi di halaman seterusnya masih kosong. Tapi kan di halaman awalnya kan udah jelek. Kita nggak bisa dong kalau misalkan kayak gitu nulis udah warna-warni yang estetik kayak gitu. Atau kita masih punya kesempatan. Layaknya kayak misalkan kita tuh udah kotor, terus kita tuh pengen mencoba berbuat kebaikan, tapi kita merasa kita tuh nggak oke gitu. Masih bisa, Tim, nggak ada pemikiran kayak gitu. Pasti kalau misal nih buku sebagian udah kamu isi coret-coretan kayak gitu kan, habis itu kamu ingin isi selanjutnya sama yang bagus lagi, walaupun kamu mikirnya kontrak masa mau aku lanjutin bagus, pasti kan jelek. Sebenarnya masih bisa, kayak kamu anggap aja halaman-halaman kosong itu nggak ada. Jadi gitu. Kayak walaupun orang-orang ngeliat kok gini sih bukunya, halaman depan jelek, halaman belakang bagus, kayak gak usah peduliin. Jadi kamu anggap aja halaman itu nggak ada, terus kamu mulai halaman baru, kamu nulis halaman baru, sama aja kan selalu ada halaman kosong kan. Iya, itu kan aku kayak tadi aku bilang, kesempatan yang Allah kasih, sama aja kayak amal kebaikan. Kayak kita merasa kita udah berbuat buruk di sebelum-sebelumnya, habis itu kita mau bertaubat nih ke Allah, bertaubat ke Allah untuk memulai amal-amal baik baru. Habis itu kan Allah maha pemaaf ya, maha beri ampunan juga pada hambanya. Allah kan murah hati, pasti Allah menerima taubat hambanya dan kamu bisa
melakukan amal baik lagi Hmm. kan. Jadi nggak harus pikir masa Allah nggak mampuin aku, nggak akan. Allah pasti akan maafkan hambanya. Masya Allah, ternyata kita tetap bisa berbenah diri dan kita tetap bisa menuju kebaikan meskipun kita dari latar belakang apapun itu. Iya. Berarti kayak contoh kayak orang-orang di luar sana yang dulu awalnya tatoan lah, gini-gini, gimana tiba-tiba mualaf gitu. Allah tuh benar-benar pemaaf ya. Aku tuh kayak keren banget sih. Habis itu kan kamu tahu nggak sih kertas? Kalau misalkan di pondokan kita kan biasa pakai loose leaf tuh. Nah, loose leaf itu kan punya kita. Terus habis itu kita tuh ada orang tuh mau minta kertasnya, terus kita kasih. Itu kira-kira juga ada kaitannya gitu nggak sama kehidupan gitu? Kalau menurut aku ya, Tiff, ini in my opinion aja. Kalau misal nih, misalnya kan ada tuh orang yang kalau lagi ngaji, kadang dia butuh, sebenarnya nggak boleh ya, ngaji, terus kayak lagi suntuk, habis itu dia pengen nulis. Misalkan orang bawa loose leaf, bawa pensil gitu kan, lagi nulis, terus bawa orang, boleh nggak aku minta kertasnya? Walaupun kamu mikir kayak, ini kertasku mau tak pakai, tapi kamu harus juga punya prinsip berbagi sama orang-orang. Karena apa ya, kayak yang kita nggak boleh dong, misalnya ya emang itu kertas hak penuhnya milik kita, tapi kita juga tetap harus berbagikan. Kayak sama aja sama konsep yang dikasih Allah ke kita, kayak Allah ngasih kita rezeki, kita nggak boleh keep rezeki itu buat kita sendiri, kita juga harus berbagikan. Buktinya dengan apa? Dengan infak, sedekah, habis itu juga zakat, itu kan juga ya wajib juga kan. Itu kan juga untuk berbagi sama manusia. Jadi kita tetap harus berbagi gitu ya. Banget sih. Nah kalau misalkan nih buku itu kan ada covernya tuh, ada tutupnya. Terus tuh kan kadang tuh kan kita kalau milih buku itu kan kayak ngeliat gitu kan, ini yang lucu yang mana, ini yang bagus yang mana. Malah kadang yang kalau jelek tuh kita kayak nggak suka gitu. Terus tuh itu kan sebenarnya kan misalkan kayak gitu kan pelajaran yang nggak baik tuh kan, misalkan kita dikaitin sama kehidupan. Tapi kadang tuh malah relate kayak banyak orang yang kayak dia sebenarnya oke sih orangnya asik, cuman kayak gitu. Terus menurut pandangan kamu tuh gimana tuh? Jadi kalau menurut aku, ya kan banyak tuh orang bilang jangan nilai orang dari covernya. Ya tapi kadang jadi kita bisa khilaf ya, kadang-kadang kayak orang itu kayak gini kelihatannya, tapi nggak tahu kan kita sebenarnya. Aja kalau buku kan, kalau aku nih biasanya milih buku, kadang tuh ada yang covernya bagus banget, tapi isinya tuh malah ya udah kayak biasa aja. Oh, iya terus malah kadang ada yang covernya ternyata biasa aja, tapi isinya tuh kayak variatif gitu. Jadi kita bisa pakai prinsip itu, bukan prinsip ya, kayak apa yang namanya, contoh itu ya di kehidupan kita, kayak ya itu tadi, jangan nilai dari cover. Kayak kita belum tahu kan orang yang dari mana, coba dulu berkenalan. Kalau udah tahu ya udah terima, contohnya emang orangnya kayak gitu. Kalau misal dia buruk ya kita harus berusaha ubah dia jadi lebih baik. Itu tips. Jadi kayak nggak harus pilih-pilih teman, tapi ya milih-milih ya. Kalau yang buruk ya jangan sama yang buruk, ya pindah-pindah milih temen lah, tapi ya jangan terlalu milih juga. Berarti kita harus memilih lingkungan yang oke buat kita nih. Bener banget sih. Habis itu kan buku sendiri itu kan ada banyak tuh. Kayak ada buku self improvement lah, ada buku novel lah, ada buku ini itulah. Dan kadang tuh kamu nemu gak sih kayak ada buku yang babnya tuh banyak banget. Kan kadang tuh orang tuh kayak ada males gitu kan buat bacanya. Padahal aslinya bukunya tuh isinya tuh bagus banget. Apakah itu juga kayak kehidupan kita? Sebenarnya kita tuh bakal dapet sesuatu di akhir tuh yang kayak bakal bagus banget gitu loh. Tapi karena kita udah bosan duluan, akhirnya kita mencoba jalan yang lain, dan malah tanpa kita sadar kita tuh terjerumus dalam jurang. Kira-kira ada nggak tuh kayak kamu tuh semangat motivasi gitu buat aku kayak gitu, kayak misalkan aku tuh udah males gitu loh, tapi tuh kita kan juga tetap harus berusaha ya. Mana kali meskipun awal bukunya di bab sebelumnya itu dia tuh kayak agak bosenin, tapi itu ternyata endingnya tuh sangat bermakna banget. Aku pernah baca beberapa buku ya sama kayak gitu. Kadang tuh di awal tuh kayak bosen banget gitu bacanya, kayak ini apa sih kok kayak gini. Lalu kita apa ya, sebenarnya kepo kan sama endingnya, tapi karena udah kebawa malas di awal. Jadi tadi kayak kamu itu dari malas baca. Tapi kalau misal kita kayak gitu, maksudnya misal nih kita punya, kalau aku permisalan aja ya, kita punya tujuan nih, mau Ramadan ini mau mau hatam 2 kali misal. Habis itu pas kamu ngaji tuh udah tilawah, sering tilawah. Tapi ternyata waktu sampai mungkin juz ke-16 yang putaran pertama, aku udah malas, kayak capek banget ya, ternyata malas banget. Kayak mungkin kamu merasa wasting time gitu, tapi sebenarnya nggak boleh ya.
itu kayak gitu kan kita nggak tahu kalau nanti di akhir nih kamu hatam 2 kali, kamu udah punya niat bagus kayak gitu, nanti di akhir dapat ganjaran apa dari Allah kan kita nggak tahu ya. Karena kita harus tetap menemin semangat di diri kita, kayak kita nggak tahu nih akhirnya apa, kayak apa ya, mungkin berusaha harus tetap kayak tetap positive thinking, nggak boleh kayak kok bosen di tengah, nggak boleh kayak gitu, harus tetap, kan kita nggak tahu nih akhirnya apa, jadi kita kayak istilahnya harus kepo gitulah sama endingnya, kayak semoga dapet yang bagus, dan jadi kita tetap semangat buat nempuh jalan itu. Wow, bener banget sih. Yaudah deh, aku bakal coba ya. Aku tuh kayak akhir-akhir ini tuh lagi agak struggle gitu loh, Sal. Jadi tuh layaknya buku tuh, kayak buku kan banyak kan babnya. Kadang ada bab 1 yang kayak sedih, ada bab 2 tiba-tiba seneng, bab 3 tiba-tiba shalala, tiba-tiba mencengang kayak gitu. Dan itu tuh kadang tuh bikin aku tuh kayak udah kayak atau aku milih jalan lain aja ya, maksudnya aku ganti buku yang lain, berarti kayak gitu kan. Tapi gara-gara habis denger kamu, aku jadi kayak semangat lagi nih, kayak aku harus nyoba buat fokus dulu, coba selesaiin buku itu. Kalau misalkan nih, kan kita lagi di bulan Ramadan nih, kamu tahu kan namanya kalau misalkan bulan Ramadan itu banyak bis. Aku nggak pernah denger ya aku. Bisikan setan Ya maksudnya. Allah. Nah bisikan setan itu tuh Sal, kadang tuh kan kayak buku kartun anak gitu loh, kayak asik, seru, tapi kadang tuh hikmahnya tuh nggak ada gitu loh. Nah kira-kira ada nggak nih kamu kayak apa yang harus kita lakukan di Ramadan ini biar kita tuh nggak terpengaruh sama bisikan setan dan kita tuh menjauhi maksiat-maksiat gitu. Istilahnya kayak tips buat menjauhi maksiat gitu ya. Kalau aku sih biasanya dari awal tadi kayak yang aku bilang di awal-awal, bikin mutabaah yaumiyah. Kayak bilang aja, bisa dibilang kayak kita bikin list monoton life kita, kayak mungkin bangun tidur langsung salat tahajud berapa rakaat sekian, habis itu tilawah sampai subuh, kayak gitu seterusnya. Dan dari kita dan di buku catatan nih bisa buat mutabaah itu. Habis itu karena kita sering buka buku itu nih, jadi kita kayak keinget kayak kita punya target ini nih, jadi kok ini belum kecapai ya, ternyata kita butuh kan, misalnya kita udah punya niat buat melakukan itu, kita udah nulis, jadi tinggal kita usaha aja buat mencapai semua itu. Dan kalau aku sih punya prinsip, kalau di bulan Ramadan semua setan di penjara sama Allah, jadi kayak nggak boleh ada kata malas. Kalau ada yang bisikin malas berarti dari diri aku sendiri. Oh ya juga gitu. Ya. Tapi sebenarnya nggak tahu setan itu dikunci sama Allah apa enggak. Ya juga sih. Nah tadi kan kamu kayak sempat ngomong gitu kan tentang target. Aku tuh jadi mikir, kadang tuh kita tuh nulis sesuatu itu kan dibukan buat target-target kita tuh. Tapi Sal, ada gitu loh kayak target yang kadang tuh nggak kesapai, ya nggak sih? Nah, terus kalau misalkan kayak gitu, harus nggak kita nyerah atau malah kita harus ngingetin diri kita lagi kalau misalkan buku itu sebenarnya itu bisa berefek banget tau, tergantung niat kita atau gimana? Kalau menurut aku nggak boleh kayak gitu, nggak boleh banget menyerah. Kayak misal nih punya target tanggal sekian aku mau ngapain gitu. Kalau misal udah ngelewatin tanggal itu, ternyata kamu belum ngelakuin hal itu, kalau menurut aku kan masih ada halaman selanjutnya. Jadi itu kayak istilahnya Allah kasih kesempatan kedua untuk mencoba hal itu. Kayak betul misal ujian tahfidz nih ya, kalau hari relate buat kita, mungkin ujian tahfidz tanggal 15. Tanggal 15 kita belum lulus nih qadarullah. Habis itu kita masih bisa coba tanggal lain kan untuk ujian tahfidz lagi. Kayak kita masih, berarti istilahnya kita masih punya waktu untuk mempersiapkan gitu loh. Begitu juga kalau misal kita ya berbuat baik tadi yang aku bilang. Berarti kalau misalkan kayak gitu kita tetap harus husnudzon ya. Berarti kalau misalkan target kayak gitu kita kadang nggak kecapai, itu tuh juga karena Allah tuh ada maksud gitu ya. Ya bener banget. Allah punya porsi buat hambanya masing-masing dan kita nggak ada yang tahu, kayak ya udah kita tahu dari Allah, terima aja. Tapi kita nggak boleh pasrah-pasrah gitu aja. Tetap harus ada effort yang mendukung. Jadi aku tuh punya prinsip buat berusaha gitulah. Pokoknya ya mencapai sesuatu. Do it. Apa itu? 1D. D itu doa. Baru nih aku nggak pernah denger nih. 1 itu doa. Jadi kayak kalau kita ingin sesuatu pasti kan kita berdoa nih sama Allah, kayak berdoa yang jangan doa yang ya Allah aku pengen ini, ngomong doang tuh, tapi pokoknya kita berdoa yang beneran berdoa yang ya Allah Salsa pengen apa gitu. Habis yang kedua usaha. Usaha itu jadi kan pernah dengerin nggak kalau doa doang tapi nggak usaha itu omong kosong. Tapi kalau
usaha doang tapi nggak doa itu sombong, ya kan? Sombong. Jadi kayak kita berdoa juga harus diiringi sama usaha karena untuk mencapai sesuatu kan. Nah, jadi mau nggak mau kita harus effort buat dapetin, harus berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang kemudian. Habis itu yang ketiga itu ikhtiar. Ikhtiar bukannya sama ya? Ikhtiar, ya bertawakal gitu kan. Ikhtiar sebenarnya sama kayak usaha tadi ya. Misalnya kayak kita juga punya tekad kuat buat mencapainya gitu. Terus yang keempat T kan duit T. T itu tawakal. Jadi setelah kita melakukan 3 hal ini tadi, doa, usaha, ikhtiar ini, kita juga harus tawakal sama Allah, kayak ya mau apapun hasilnya kita pasrahkan ke Allah. Kayak kita juga harus walaupun kita udah usaha, udah doa terus, habis itu tapi kita juga harus terima hasilnya apapun itu. Mungkin Allah memang punya terbaik buat kita. Mungkin di lain kali atau mungkin lagi depending dulu sama Allah, mungkin Allah punya terbaiknya gitu. Aku tuh nemu tahu, jadi ingat ada istilah yang mirip sama kayak duit ini. Kalau misalkan kita itu pengen sesuatu, kita pengen bunga nih, kita metik bunga. Padahal Allah itu kalau misalkan kayak gitu tuh kayak apa namanya, Allah tuh nyiapin sekebun gitu loh buat kita. Ya ternyata kayak keren banget ya, ada makna yang dalam dari buku. Oh iya, kan tadi kan kita udah ngobrol banyak gitu kan. Nah, biar makin jujur nih, aduh kok takut ya, aku nih di depan ini nih udah ada tuh soal kayak question card gitu. Nah, biar asik gitu kan, obrolan kita makin asik gitu, gimana kalau kita sekarang main ini? Boleh. Nanti aku ngambil, aku tanya, kamu yang jawab. Terus kamu ngambil, kamu tanya, aku yang jawab. Gantian gitu ya? Gantian. Siapa dulu nih? Kamu dulu deh. Gini aja deh, kamu lahirnya tanggal berapa? 17. Aku lahirnya tanggal 10. Berarti ya bener deh aku dulu. Jadi aku duluan. Iya, kamu nih. Ya, oke, aku ambil ya. Aku bacain. Kalau kamu boleh minta satu keajaiban di malam Lailatul Qadar yang bukan buat dirimu sendiri, kamu minta apa dan buat siapa? Aku minta satu keajaiban di malam Lailatul Qadar. Tapi bukan buat kamu, bukan buat kamu. Ya di sini kan mintanya satu. Kayak Jini. Pasti semua orang punya tuh banyak keinginan kan. Kalau aku dikasih cuma satu aja ya, dan itu bukan buat kamu. Buat semua orang nih. Siapapun. Kan buat siapa? Aku apa pengen, dan buat siapa? Aku pengen orang-orang yang sekarang lagi ada di ujian yang menghadapinya. Maksudnya kayak nggak usah jauh-jauh. Jadi kayak kakak kelas kita, kelas 12 yang mereka lagi persiapan buat masuk universitas. Habis itu teman-teman kita yang lagi berjuang buat ujian tahfidz. Terus juga ada adik kelas kita yang lagi survive di pondok ini buat dikasih kemudahan gitulah sama Allah. Kayak kalau buat kelas 12-nya semoga diterima yang terbaik di PTN-nya. Terus kalau buat angkatan kita diberi kekuatan, terus lulus ujian-ujiannya, target-targetnya, sama buat yang kelas 12 juga. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Sekarang gantian atau lanjut lagi? Gantian ya. Takut. Question nih. Pernah gak sih ngerasa lebih tenang pas Ramadan? Bukan karena gak makan, tapi karena ngerasa lebih dekat sama Allah. Kalau aku sering ngerasanya tuh kayak gini, kayak di bulan Ramadan sepanas apapun cuacanya, aku kayak pernah tuh aku ngerasa adem, kayak hawanya tuh kayak ada awan yang nutupin aku gitu loh istilahnya. Bukan kayak Olaf Frozen gitu ya. Tapi ini kayak ngerasa kayak ya hawanya nggak sejuk, hawanya sejuk gitu loh, kayak ya tadi kayak ada awan yang nutupin. Terus kayak ya aku merasa mungkin itu karena ya deket sama Allah gitu kan. Karena di bulan Ramadan kita kan jadi sering mengaji, sholat. Sebenarnya nggak cuma di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain pun kita harusnya kayak gitu juga ya. Tapi kayak merasa di bulan Ramadan tuh ada sengatan istimewa gitu, yang jadi kita kayak merasa sejuk terus gitu loh. Betul banget sih, Masya Allah banget sih sampai ngerasa kayak gitu. Kalau aku mah gak tahu ya. Tapi ya kadang sih emang melelahkannya kita, selelah-lelahnya kita. Kalau misalkan di bulan Ramadan tuh jadi kayak hilang gitu gak sih? Apalagi kan kalau kita kan di tempat kita kan Ramadan itu kan pas waktu PTS kan ya. Iya. Jadi tuh ujiannya, aku kemarin ya tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, aku tuh ngerasa tahu asal nilai aku tuh jadi lebih tinggi gara-gara aku puasa. Dan semenjak saat itu aku tuh kayak atau aku kalau misalkan lagi menghadapi sesuatu aku tuh puasa. Jadi kayak biar kita tuh mendapatkan kebaikan dan ketenangan gitu sih. Mungkin tuh kadang kalau puasa tuh mencegah kita buat melakukan maksiat juga loh, Tif. Kadang kan kita mungkin nih kalau perempuan kan gibah tuh penyakitnya. Kalau puasa kan kita merasa kayak
ngabis-ngabisin suara aja kalau gibah, misal kayak haus kan tuh. Iya sih, benar Kayak kalau sih. buat ngomong tuh kayak jadi dahaganya nambah-nambah gitu. Kalau buat gibah jadi kayak mending ngaji kan. Yang mengeluarkan suara tapi berpahala gitu loh, dari mengeluarkan suara tapi dapat dosa kan aman-aman ya. Oke deh, terus kamu lagi. Lanjut ya. Apa yang selalu ada di ujung bulan Ramadan? Kuncinya N. Ini riddle ya. Iya sih. Apa yang ada selalu di bulan Ramadan? Apa tuh? Apa ya? Lebaran. Huruf depannya N. Huruf depannya N. Berarti itu kayaknya jawabannya deh N. Kan Ramadan. N. Bener banget, pinter. Oh iya juga. 100. Hah, kukira Lebaran, Iya. fitrah atau apa. Mungkin Ternyata huruf N. Atau N ini NHR, Nunjangan Hari Raya. Bisa juga. Nggak tahu ya, mungkin juga itu sih. Sekarang kamu ya. Ini riddle nih. Aku datang setiap sore. Ditunggu sambil lihat jam. Kali terdengar, senyum langsung bermunculan. Siapakah aku? Apa ya? Aku kayak familiar gitu loh. Bentar aku mikir ya. Huruf depannya A bukan? Iya. Adzan. Adzan apa tapi? Adzan maghrib. Mas adzan duhur. Iya dong. Adzan Tapi duhur mah emang puasanya gak anak kecil. Kayak Ramadan itu beneran kayak ngabuburit gitu coy. Kayak ngabuburit gitu. Yang ditunggu-tunggu sama kita kan. Kamu ada gak tuh kayak lagi ngabuburit gitu terus kayak yang berkesan gitu buat kamu? Kalau aku biasanya waktu udah pulang ke rumah sih, Tif, kayak di rumah kita bantu orang tua buat bikin buka, itu pasti kayak iya sih, ngepas bener banget. Es teler, es buah gitu kan. Betul banget sih. Jadi dari kamu nih, aku hari ini tuh belajar banyak banget, kayak kita gak boleh nyerah lah, kita harus selalu optimis, kita gak boleh don't judge book by its cover. Habis itu banyak-banyak pokoknya. Kamu kira-kira ada gak sih yang mau disampaikan gitu buat orang-orang yang lagi nonton kita ngobrol? Kalau dari aku sendiri, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, jangan pernah putus asa. Karena Allah itu, ya tadi yang kayak yang kita omongin tadi, mungkin kita pernah tuh di tengah jalan kayak putus asa, kayak duh kok ternyata gini ya, berat banget, kayak pusing banget ngadepinnya. Tapi kan kita nggak tahu nanti Allah ngasih kita balasannya itu seperti apa, kayak mungkin yang setimpal sama yang kita kerjakan, kayak mungkin kita ngerjainnya capek banget, tapi nanti ternyata balasannya wow, kayak kita nggak bakal nyangka gitu kan. Gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lagi berjuang sekarang, jangan pernah menyerah dan selalu ingat Allah. Deket-deket lah sama Allah, intinya biar dimudahkan sama Allah. Itu aja dari aku. Oke deh, itu. Tadi kita tuh awal tuh ngapain sih? Tulisanmu. Iya, aku tadi aku nulis. pengen lihat tadi. Gimana caranya kamu biar bisa letternya gitu sih? Tadi aku lihat ini cuma buat judulnya doang sih. Pertama tuh kayak gimana tuh? Tarik sini dulu. Habis itu gini. Lihat. Dah, ini satu huruf. Terus kok mau ngeceng huruf selanjutnya. Tarik. Tulis deh huruf selanjutnya. Jadi, kamu mau coba nggak? Mau deh. Ini, berarti udah deh. Kita lanjut deh. Nah, ini berarti ini kayak gini nih. Iya, gitu. Gini tuh. Iya, bener banget. Lanjutin. Beneran nggak? Bisa itu. Gini. Oh, gini. Lanjut. Oh, kamu bisa sih? Gini. Kamu bohong ya sama aku? Enggak, aku bener-bener belajar sih. Ayo udah deh. Kalau gitu, yuk kita lanjut. Kamu ajarin aku ya.